Bab 15, 5 pesan yang menggantung. Panjie menatap layar ponselnya dengan tatapan serius. Nama pengirim, admin_proyek, berkedip di notifikasi pesan masuk. Di sudut kafe, suara ombak berirama tenang, kontras dengan detak jantung Anisah yang tiba-tiba lebih cepat. "Maaf, Nis," bisik Panjie sambil menutup amplop surat cintanya dan menyelipkannya di saku. "Aku harus cek ini sebentar." Anisah mengangguk, meski hatinya bergetar. Ia menggenggam gelas es kelapa, menatap tetesan air di permukaan gelas seolah mencari jawaban. Panjie membuka pesan. "Laporkan segera perkembangan hari ini. Deadline, 2 jam. Ini penting untuk klien besar." Nada pesannya singkat, mendesak. Panjie menghela napas, lalu menatap Anisah. "Aku harus balik ke kantor sebentar, Nis." "Maaf banget." Anisah menahan kecewa. "Oh iya, Mas." "Tentu." Suaranya lembut, tapi seulas sedih terukir di matanya. Panjie meraih tangan Anisah di atas meja. "Tolong tunggu aku di rumah, ya? Nanti aku jemput." Anisah mengangguk, berusaha tersenyum. "Oke, hati-hati di jalan." Panjie mencium puncak kepala Anisah, lalu berdiri dan bergegas pergi. Anisah menatap punggungnya hingga menghilang di jalan, kemudian menyelesaikan es kelapanya dalam hening. Di dalam mobil Panjie, ia mengetik balasan singkat. "Sedang di lapangan. Akan lapor dalam 2 jam. P." Wajahnya tegang, lalu matanya menatap foto Anisah di dashboard. Anisah tertawa di pantai, bahagia. Panjie menarik napas dalam. "Terima kasih, Mas. Aku tunggu." Anisah meninggalkan kafe, berjalan di tepi pantai dengan langkah pelan. Ia memegang jaket denim di lengan, angin meniup hijabnya. Hatinya campur aduk, senang hari ini, rindu tapi juga khawatir dengan pekerjaan Panjie. Sesampainya di rumah, Anisah langsung menyalakan laptop. Ia membuka dokumen kosong, lalu mengetik judul. "Surat untuk Mas, aku siap kapanpun kau mau." Layar berkedip, kursor berkedip di bawah judul. Anisah tersenyum kecil, lalu menutup laptop, memutuskan untuk menunggu dengan secangkir teh hangat. Di sudut jalan, seseorang dengan jaket hitam mengawasi mobil Panjie yang melaju menjauh. Sosok itu menatap layar ponsel, lalu berbisik. "Semua sesuai rencana." Malah menanti dengan misteri baru. Apa rencana itu? Bab 15, 6 malam yang tak selesai diucapkan. Hujan tipis menyapu jendela kamar mereka. Lampu temara menciptakan bayangan lembut di dinding. Di dalam, Anisah duduk di pinggir ranjang, memakai piyama panjang berwarna biru laut dengan motif kecil-kecil. Jaket denim yang tadi ia kenakan saat di pantai, terlipat rapi di kursi. Pintu terbuka pelan. Panjie masuk, rambutnya agak basah, dan tangan kirinya memegang kantong kertas dari toko kue favorit mereka. "Aku bawa kue secake kesukaanmu," katanya sambil tersenyum kecil, lalu meletakkannya di meja kecil di dekat tempat tidur. Anisah memalingkan wajah sebentar. Wajahnya masih merah sejak kejadian di pantai. Ia belum bisa lupa bisikan Panjie yang terlalu manis, dan terlalu membuat deg-degan. Panjie mengganti bajunya, lalu duduk di samping Anisah. "Capek?" tanyanya pelan. Anisah menggeleng. "Gak. Cuma masih ngerasa kayak mimpi aja." "Yang mana?" Panjie menoleh, menatapnya lurus-lurus. Anisah menunduk. "Yang Mas bilang soal, minta hak." Panjie tertawa lirih. Ia mengusap lembut kepala Anisah.
Aku minta hak sebagai suami, tapi aku nggak akan maksa kalau istriku belum siap. Anissa menatapnya, ragu-ragu. Tapi, Mas, aku takut. Aku belum pernah, dan aku malu. Panjie memegang tangannya. Nis, denger ya. Aku itu suamimu, bukan cuma di atas kertas. Tapi aku juga sahabatmu, orang yang seharusnya jadi tempat ternyaman buat kamu. Aku nggak akan pernah nyakitin kamu, apalagi maksa kamu. Anissa menunduk, air matanya meleleh pelan. Aku sayang Mas, cuma aku takut kecewa. Panjie menarik tubuh Anissa ke dalam pelukannya. Sama. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kalau kamu terus-terusan merasa sendiri di pernikahan ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara hujan menjadi latar. Detik itu, pelukan mereka terasa bukan sekadar fisik, tapi pengakuan hati yang paling jujur. Setelah beberapa saat, Anissa berbisik di dada Panjie. Kalau aku belum bisa malam ini, Mas marah nggak? Panjie mengecup rambutnya. Aku malah bangga. Kamu tahu batasmu. Dan aku akan jagain batas itu, sampai kamu sendiri yang bukain. Anissa menatap wajah suaminya. Ada kelembutan luar biasa di sana, yang tidak pernah ia bayangkan akan ia temui dalam hidupnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, tapi boleh kalau aku pelan-pelan belajar jadi istri yang sebenarnya buat Mas? Panjie tersenyum. Kita belajar bareng, ya? Mulai dari hal-hal kecil. Beberapa menit kemudian, mereka duduk berdampingan di lantai, makan cai secake sambil selimutan berdua. Anissa menyuapi Panjie kecil-kecil. Tawa mereka terdengar lembut, alami. Mas, Anissa menoleh, cengengesan. Aku penasaran satu hal. Apa? Kalau aku tiba-tiba ngajak Mas honeymoon ke gunung, bukan pantai, Mas masih mau minta hak suami juga enggak? Panjie tertawa keras. Di gunung pun, aku bisa jadi suami yang sabar, asal yang ngajak itu kamu. Tiba-tiba ponsel Anissa bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Honeymoon MU belum tentu selamanya tenang. Waspadalah, Nabila. Wajah Anissa memucat. Panjie langsung mengambil ponsel itu dari tangannya dan menatap layar dengan tatapan tajam. Siapa ini, Mas? Suara Anissa bergetar. Panjie berdiri, rahangnya mengeras. Kayaknya ada yang mulai ganggu hidup kita lagi. Bab 15, 7 pesan di antara pelukan. Langit malam mulai bersih dari awan. Cahaya bulan menerobos lewat celah tirai kamar, menyinari wajah Panjie yang serius menatap layar ponsel. Sementara itu, Anissa duduk di ujung tempat tidur, memeluk lututnya. Mas, siapa yang ngirim pesan itu? Tanyanya pelan. Tidak langsung menjawab. Ia mengecek ulang nomor pengirim, tapi tak ada nama. Tidak ada foto profil. Nomor asing. Hanya satu kalimat yang mengganggu malam mereka. Honeymoon MU belum tentu selamanya tenang. Waspadalah, Nabila. Gak kenal. Tapi dia tahu namamu, dan tahu kita lagi honeymoon, gumam Panjie lirih. Anissa memegang lengan suaminya. Apa kita harus pulang aja, Mas? Panjie langsung menoleh dan menatapnya. Gak. Kita di sini bukan buat kabur, tapi buat dekat. Aku nggak mau momen kita dirusak orang gak jelas. Paham? Anissa mengangguk, walau sorot matanya masih penuh cemas.
Ia belum terbiasa dengan ancaman. Belum siap menghadapi sisi kehidupan Panjie yang ternyata tak lepas dari orang-orang penuh dendam. "Mas, aku takut," ujarnya lirih. Panjie mendekat dan menarik tubuh Anissa ke pelukannya. "Tenang, kamu ada di tempat paling aman. Di pelukan suamimu." Anissa diam. Pelukannya makin erat. Ia mencium aroma parfum khas Panjie yang menenangkan. "Kamu percaya aku?" tanya Panjie tiba-tiba. Anissa mengangguk di dadanya. "Kalau kamu percaya, mulai malam ini jangan simpan ketakutan sendirian. Sekecil apapun itu, bilang ke aku." Anissa mengangkat wajahnya, menatap Panjie dengan mata bening. "Kalau begitu, boleh aku minta satu hal?" "Apa?" "Tidur di pelukan Mas." "Tapi..." "Mas jangan godain aku duluan," katanya dengan pipi memerah. Panjie tertawa kecil. "Deal. Tapi kalau kamu yang duluan godain, aku nggak janji." Anissa cemberut. "Mas, janji dulu." Panjie mengangkat dua jari. "Janji. Tapi ingat, kalau kamu tiba-tiba peluk aku di tengah malam, aku anggap itu sinyal." "Mas Panjie." Tawa mereka memenuhi kamar yang sebelumnya tegang. Seolah tak ada pesan misterius. Seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tengah malam. Anissa terbangun. Lampu sudah padam, hanya cahaya moonlight dari jendela. Ia mendekap tubuh Panjie yang masih terlelap. Tapi pandangannya teralih pada ponsel suaminya yang berkedip pelan. Sebuah pesan baru masuk. Kali ini ke nomor Panjie. "Kau pikir bisa lindungi dia selamanya? Bahkan kamu pun bisa jatuh, Panjie." Anissa tercekat. Ia menelan ludah. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Panjie menggenggam tangannya, masih dalam posisi tidur. "Aku nggak tidur, sayang." Anissa menoleh. "Mas pesan lagi?" Panjie membuka mata. Wajahnya tenang, tapi sorotnya tajam. "Iya. Dan sepertinya kita mulai diganggu bukan cuma karena kamu." Bab 15:8, Tatapan yang menggoda, pesan yang mengusik. Malam di villa itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin yang berhembus dari celah jendela membawa aroma laut yang samar, berpadu dengan aroma melati dari diffuser di sudut ruangan. Anissa duduk di atas ranjang, memeluk lututnya, sementara Panjie berdiri memunggungi jendela, matanya menatap Anissa yang terlihat gelisah. "Mas," suara Anissa pelan, seperti hanya ingin didengar oleh malam. Panjie mengangkat alis. "HM? Aku, tadi siang nemu chat dari nomor gak dikenal. Isinya kayak ancaman." Panjie langsung mendekat, duduk di samping Anissa. Ia menarik tubuh Anissa ke pelukannya, membuat kepala istrinya bersandar di bahunya. "Mana chatnya?" tanyanya, tenang namun ada nada tegas di ujung suara. Anissa membuka ponselnya dan memperlihatkan layar. Chat itu muncul dengan nama unknown number. Isinya, "Kalau kau pikir hidupmu bakal aman setelah menikah dengannya, kau salah. Waktu kalian sebentar lagi." Panjie membaca ulang, lalu menyipitkan mata. Bukan gaya ancaman Nadira atau keluarganya. Ini sesuatu yang lain. Anissa mengangguk. "Aku juga ngerasa begitu." "Tapi siapa?" "Ya, Mas?" "Entah. Tapi yang pasti, Mas nggak akan diam. Mulai malam ini, jangan tinggal sendiri, sekamar pun kita bareng terus." Anissa menatapnya. "Bareng terus dalam satu ranjang gitu?" Panjie menatap dalam mata istrinya,
kemudian tersenyum miring. Loh, bukannya kita udah halal, enduk? Anissa langsung tersipu. Ya tahu, tapi ya malu, Mas. Panji meraih dagu Anissa, membuat wajah perempuan itu mendongak perlahan. Malu sama suami sendiri. Udah berapa malam Mas sabar? Jangan bikin Mas nambah stok kesabaran terus, dong. Mas serius? Coba deh tebak. Panji bergeser makin dekat, nadanya semakin menggoda. Mas ini biasanya bercanda nggak sih kalau soal begini? Anissa refleks menutupi wajah dengan kedua tangan. Duh, Mas jangan gitu, aku belum siap mental. Panji tertawa kecil, menggoda, tapi tidak memaksa. Oke, kita atur iramanya pelan-pelan. Tapi janji ya, malam ini Mas yang jagain kamu. Gak ada lagi kamu sendirian nahan takut. Anissa mengangguk, lalu bersandar lebih nyaman di pelukan Panji. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa was-was tetap belum hilang. Dan tepat ketika Panji mengangkat selimut untuk menyelimuti mereka berdua, ponsel Anissa kembali berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Kau pikir dia bisa melindungimu? Lihat saja nanti. Anissa tercekat. Panji langsung mengambil ponselnya dan membaca pesan itu. Tatapannya berubah dingin. Ini bukan cuma main-main. Besok kita balik ke Jakarta. Tapi liburan kita. Keselamatan kamu lebih penting, enduk. Anissa menunduk. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain, dada hangatnya dipenuhi rasa bahwa Panji adalah tempat paling aman, bahkan ketika dunia mulai terasa mengancam. Dan di luar sana, seseorang menatap layar ponsel dengan senyum menyeringai, menanti momen berikutnya untuk mengusik kehidupan manis mereka. Bersambung.